Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi malam hari ini ya, walaupun masih lewat Zoom, tapi kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Saya akan sharing dari Markus pasal yang ke-5, sebuah kisah yang mungkin beberapa kali kita baca dan kita dengar, dari mungkin ada yang pernah mengkhotbahkan, tetapi hari ini saya yakin Tuhan akan berbicara secara spesifik, khusus, personal kepada masing-masing dari kita lewat kisah ini sekali lagi. Tidak semua ayat kita akan baca, saya hanya beberapa bagian yang penting. Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-5, ayat yang 21 mulai ya, pasal 5 ayat 21, Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Yesus sedang ia berada di tepi danau. Yesus baru saja datang, baru saja mendarat, orang sudah menyambut dia, tetapi di tengah-tengah kerumunan itu datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kita cermati ya, siapa Yairus? Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Rumah ibadat apa? Pada zaman itu ya agama Yahudi. Rumah ibadat agama Yahudi. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca kitab Injil, kita cukup tahu bahwa kehadiran Yesus itu dianggap ancaman bagi agama Yahudi. Banyak petinggi-petinggi pemimpin agama Yahudi takut kalau pengikut mereka, ya, pengikut agama Yahudi ini berpindah kepada Yesus. Makanya Yesus sering difitnah, padahal Yesus datang untuk menggenapi apa yang sudah ditulis dari kitab-kitabnya ya para orang Yahudi ini, ya. Padahal Yesus itu adalah penggenapannya dari nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan bergenerasi dari generasi. Tapi bagi agama Yahudi, bagi para pemimpin Yahudi, Yesus itu ancaman. Nah, tapi kok aneh, kepala rumah ibadat agama Yahudi sujud tersungkur di hadapan Yesus. Wah, di depan banyak orang. Ini sesuatu yang sangat beresiko sekali. Kalau sampai Yairus melakukan itu ancamannya dia bukan hanya sekedar bisa kehilangan jabatan ya, bukan sekedar dia akan dicabut dan diasingkan, tapi bisa jadi juga nyawa taruhannya. Dia bersujud kepada Yesus di depan banyak orang, padahal dia adalah kepala rumah ibadat Yahudi. Nah, tapi apa yang mendorong Yairus sampai berani melakukan itu? Karena dengan Yairus bersujud di hadapan Yesus, dia berarti mengakui bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias seperti yang dirumorkan gitu ya. Kan ada orang-orang kan sering mendengar bahwa Yesus itu Mesias, Yesus Mesias, tapi kan dibantah terus sama orang-orang Yahudi. Jadi kalau kepala rumah ibadat Yahudi sampai sujud, berarti kan mengakui kekuasaan Yesus, kekuasaannya sebagai Tuhan. Wah, ini bisa bukan cuma berhenti, udah jabatannya, dia bisa mati, dia bisa ditangkap, dihukum mati. Nah, tapi Yairus berani melakukan itu, kita baca ayat berikutnya, memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Anaknya udah sekarat. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau Yairus tidak mengakui bahwa Yesus itu penguasa atas kehidupan, dia nggak mungkin minta kepada Yesus untuk tumpang tangan. Apalagi dia menyatakan, kalau kamu tumpang tangan, pasti dia akan tetap hidup. Pernyataan ini menunjukkan Yairus mengakui
bahwa Yesus bukan cuma sekedar nabi, bahwa Yesus bukan sekedar orang hebat, tapi dia adalah Tuhan yang memiliki hidup. Jadi pengakuan Yairus ini sungguh-sungguh sudah total mengakui ketuhanan Yesus. Nah, kenapa Yairus bisa sampai begitu padahal dia adalah kepala rumah ibadat Yahudi? Karena dia tidak melihat bahwa ada peluang lain. Dia tidak melihat ada kesempatan lain untuk bisa menyelamatkan anaknya selain dari Yesus ini. Bapak, Ibu, Saudara, pelajaran pertama dari cerita ini adalah seringkali orang itu sulit datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa masih punya pilihan lain. Karena dia merasa masih punya hal-hal lain yang dia bisa andalkan. Makin orang itu punya sesuatu, makin orang itu merasa dirinya hebat, makin dia merasa tidak perlu Tuhan. Maka boro-boro menyembah, sujud menyembah, datang aja belum tentu mau. Kalau Yairus merasa dia nggak butuh Yesus, dia bisa nyembuhin anaknya sendiri pakai dokter yang hebat, ya, atau tabib siapa, obat-obatan atau teknologi, atau mungkin dia kenal orang pintar yang bisa menyembuhkan. Boro-boro dia mau sujud pada Yesus. Menemui Yesus saja belum tentu mau. Nah, seringkali Bapak Ibu ya, kita ajak orang, ayo ke gereja, yuk ketemu Tuhan. Susah banget, nggak mau. Kenapa? Karena mereka masih merasa belum perlu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah perlu sampai seperti Yairus? Sekarat dulu, tidak punya harapan lain, baru kita mau diajak ke gereja. Seringnya gitu ya. Paling gampang ngajak orang ke gereja kan yang lagi dalam masalah yang krisis, nggak punya jawaban gitu ya. Yang udah terpojok, terpepet, nggak ada harapan lagi. Yuk kita doa yuk sama Tuhan. Ya mereka mikirnya, siapa tahu bisa. Nah, mau. Tapi kalau masih hebat, masih punya kekuatan, masih punya ini, itu, nggak mau datang sama Yesus. Nah, pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, jangan tunggu kita ini hancur hidupnya. Jangan tunggu kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang, uangnya banyak, berasa nggak butuh Tuhan. Tapi nanti kalau sudah megap-megap, uangnya tidak bisa menyelamatkan dia, baru ingat untuk berdoa sama Tuhan. Banyak orang merasa bisa memerintah, karyawannya ribuan, bisa memerintah banyak orang, dia merasa dia jadi Tuhannya. Tapi nanti kalau sudah ya nggak bisa lakukan apa-apa, ngomong aja susah, buru-buru perintah orang ya, gerakin badan aja susah, baru kita ingat kita butuh Tuhan. Ya manusia sukanya gitu ya. Tapi dari cerita ini kita belajar, jangan sampai kita seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat kita sehat, saat kita punya sesuatu, maupun kita tidak punya sesuatu. Saat kita lagi hebat-hebatnya, maupun saat kita biasa-biasa saja. Sujud menyembah kepada Kristus setiap hari. Mengakui bahwa dia itu Tuhan dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia pemilik hidup kita. Nah, ini pelajaran pertama Bapak Ibu, jangan tunggu COVID baru kita, wah kita kayaknya perlu Tuhan. Ya nggak ada COVID juga kita perlu Tuhan. Mau ada nggak ada ya kita perlu Tuhan, saudara. Mau lagi banyak duit nggak banyak duit, tetap kita perlu Tuhan. Karena kita ini siapa? Kita ini cuma manusia yang rapuh. Bapak Ibu, umur nanti ya kita itu makin tambah umur, usia makin nambah. Harusnya kita tuh makin sadar bahwa manusia ini rapuh. Manusia itu lemah, banyak kelemahannya, makanya kita butuh Tuhan. Ya, Bapak Ibu,
Mari kita selalu ingat dalam diri kita sendiri, akui Tuhan, akui Yesus sebagai pemilik kehidupan setiap hari. Sujud menyembah setiap hari. Ya, akui Dia walaupun mungkin itu membuat engkau dicibir orang. Ya elah pakai doa-doa. Emang pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Nggak pernah kan? Kok doa-doa sama Tuhan? Ya, banyak orang mencemooh ya. Hari-hari ini makin banyak loh. Seperti Alkitab sudah nubuatkan ya. Di akhir zaman akan tampil pengejek. Nah, itu kan ada ayatnya. Jadi kita kalau hari-hari ini beribadah, berdoa, beriman pada Yesus, lalu diajak orang, lah kita menggenapi nubuatan itu. Justru kita jangan kecil hati, aduh aku kok diejek gimana sih Tuhan, aku ikut Tuhan kok malah jadi dicemooh gini. Lah memang sudah dikasih tahu jauh-jauh hari, bahwa nanti akan tampil pengejek-pengejek, mereka akan menghina iman kita, mereka merendahkan kita karena kita percaya kepada Kristus. Tapi jangan lepaskan iman. Jangan goyah imanmu. Pengejek-pengejek itu jangan biarkan meruntuhkan imanmu. Kamu doa, mana jawabannya? Tetap kamu sakit, tetap ya keluargamu meninggal juga. Percuma kamu berdoa. Jangan mundur iman, Bapak Ibu. Saya mau ingatkan malam hari ini ya. Jangan mundur imanmu, kuatkan hatimu, terus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Ini kan prayer meeting kan ceritanya ya kita ya. Jadi kita harus kuat berdoa terus. Semakin diejek, semakin kita berdoa. Wah, itu kekuatan prayer warrior ya, para pejuang doa. Nanti ada yang bilang, mana jawaban doamu? Enggak apa-apa, saya tetap berdoa. Karena saya berdoa bukan cuma minta jawaban. Saya berdoa karena saya punya iman kepada Kristus, makanya saya berdoa kepada Dia. Dijawab nggak dijawab, nggak apa-apa, karena doa saya adalah wujud dari saya beriman kepada Tuhan. Saya percaya kepada Dia. Saya mendedikasikan hidup saya kepada Dia. Nah, itu pejuang doa, Bapak Ibu. Ya. Satu, saya ingin menguatkan Bapak Ibu terus sujud menyembah di hadapan Tuhan. Doa, sembah, ya kan, dalam hadiratnya setiap saat. Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan kendor doanya. Terus, Bapak Ibu ya, bacak dalam doa. Semua masalah kita hadapi dengan hadirat Tuhan, dengan doa. Yuk lanjut, ya, ayat 24. Lalu Yesus karena melihat ketulusan hati Yairus, wih ini orang ya mengambil resiko loh, mengorbankan semua ya karena percaya kepada Kristus. Pergilah Yesus dengan Yairus, orang banyak mengikuti dia berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib dan seterusnya. Kita udah tahu ceritanya ya. Singkat cerita, wanita sakit pendarahan sudah 12 tahun menginterupsi perjalanan Yesus. Yesus sudah mau pergi ke rumah Yairus. Diganggu, bukan diganggu ya, tapi diinterupsi. Gara-gara wanita ini menjamah jubah Yesus lalu mengalami kesembuhan. Wah, heboh. Berhenti sebentar tuh. Yesus berhenti sebentar. Dia nanya, siapa ini yang menjamah aku? Aku merasakan ada kuasa keluar dari diriku. Wah, mulai heboh. Wanita itu muncul, minta maaf, mengaku, mengalami kesembuhan. Nah, ternyata di tengah-tengah intervensi itu, nah kita baca ayat 35, ayat 35. Nah, ayat Markus 5 ayat 35 ya. Ketika Yesus masih bicara ya, lagi bahas wanita pendarahan ini, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat ya, keluarganya Yairus, berkata, "Anakmu sudah mati."
Udah telat. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Maksudnya gini, udah nggak usah ajak Yesus lagi. Udah terlambat. Anakmu sudah mati. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi Yairus ya, saya akan marah sama wanita itu. Gara-gara wanita itu, Yesus jadi terlambat. Terhenti perjalanannya. Macet. Ya kan? Memang wanita itu sembuh, tapi ditukar dengan kematian anak saya. Wah, saya mungkin kalau jadi Yairus, saya akan marah sama wanita itu. Mungkin saya juga bisa marah sama Tuhan Yesus. Yesus, kenapa pakai acara berhenti? Udahlah, energi keluar, kuasa keluar, ya biarin aja, jalan terus aja. Ini kan genting. Hidup dan mati nih, sekarat anak saya. Kok pakai acara berhenti, cari-cari orang dulu, khotbah sebentar dulu. Aduh Yesus, jadi bikin telat, mati deh. Tapi Bapak Ibu, apa jawabannya Yesus? Wah, kita baca ya, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, yaitu kepada Yairus, dia ngomong kalimatnya luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, yang kedua, mungkin ada di antara kita malam hari ini merasa terlambat. Telat Tuhan, dah percuma. Jawaban doa saya tunggu-tunggu 2 minggu nggak datang. Sekarang udah telat. Udah sia-sia. Yesus kalau jawab sekarang juga udah nggak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita merasa seperti itu ya. Tapi Yesus menjawab dengan begini, jangan takut, percaya saja. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang terbaik. Loh tapi, sudah meninggal. Keluarga saya sudah meninggal. Emang bisa hidup lagi? Ya kalau dicerita di Alkitab, ada yang hidup lagi. Tapi sekarang, zaman sekarang, nggak ada yang hidup lagi. Dan buktinya juga sudah dikubur berapa bulan yang lalu. Masa Tuhan mau hidupkan lagi nanti? Bapak Ibu, kadang kita merasa seperti itu. Sudah terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia mungkin tidak menghidupkan kembali orang yang kita sayangi. Tapi dia bisa menghidupkan kembali hatimu yang mati. Dia bisa menghidupkan kembali semangatmu yang pudar karena ditinggalkan orang yang kau kasihi. Dia bisa menghidupkan kembali semangatmu yang mungkin sudah padam karena engkau kecewa. Dan dia masih punya rencana yang indah bagi hidupmu, walaupun mungkin kau sudah ditinggalkan oleh orang yang kau sayangi. Tuhan menyiapkan semua itu. Tapi kita tidak akan berjumpa dengan panggilan Tuhan itu, dengan rencana indah itu, kalau kita sudah terburu-buru putus asa. Kita sudah terburu-buru menutup pintu. Kita terburu-buru menulis kata tamat, padahal Tuhan masih mau lanjut. Nah makanya Bapak Ibu, pesan Tuhan pada malam hari ini buat Anda semua. Jangan takut, percaya bahwa Tuhan masih akan bekerja dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa hari ini saya kok banyak berbicara tentang kematian dan ditinggalkan orang ya. Bapak Ibu, kita di dalam kekristenan, kematian itu adalah pintu menuju kekekalan. Orang yang meninggal di dalam Kristus adalah perpindahan dari kehidupan yang menderita di dunia kepada kebahagiaan yang kekal. Di dunia ini kan berat ya Bapak Ibu ya. Ada COVID lah, ditipu orang lah, banyak orang nggak suka sama kita lah. Ya, menderita hidup di dunia ini nggak mudah.
berjuang setiap hari. Nah, ketika kita diizinkan untuk dipanggil oleh Bapa di surga dan dibawa kepada kekekalan, kita itu dipindahkan dari penderitaan kepada sukacita yang kekal. Jadi, jangan memandang orang-orang yang pergi meninggalkan kita itu adalah sebagai sebuah hukuman. Tuhan kok jahat. Justru sebaliknya, kasih karunia bagi mereka yang sudah lebih dahulu. Kita yang berjuang, kita yang ditinggalkan ini, kita yang berjuang. Dan kehidupan ini berat. Musa kan ngomong di Mazmur, umur manusia 70 tahun, dan jika kuat sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah apa? Penderitaan. Itu Musa yang bilang. Hidup ini berat, makanya jangan putus semangat. Justru yang sudah dibawa Kristus untuk berjumpa dengan Dia di surga, itu sekarang sudah bersukacita di sana. Nggak ada COVID di sana. Nggak ada hutang, nggak ada butuh duit, harus kerja keras. Nggak ada. Mereka dalam sukacita yang sepenuh-penuhnya. Kita yang masih hidup harus berjuang. Makanya jangan putus asa dulu. Jangan kecewa sama Tuhan dulu. Percaya saja, jangan takut. Percaya pada Kristus. Bapak Ibu yang sedang berjuang dalam bisnisnya, keuangannya, mungkin merasa terlambat Tuhan. Sudah terlanjur tutup usahanya. Udah dijual semua, tetap nggak lunas juga hutangnya. Udah terlambat. Jangan takut, percaya pada Kristus. Tuhan sanggup memulihkan kita. Jangan putus semangat, jangan kecewa, jangan kehilangan iman. Jadi malam hari ini saya ingatkan terus Bapak Ibu, jangan kehilangan iman. Ya, percaya terus kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa saja, tapi juga lakukan yang terbaik setiap hari. Berdoa harus kenceng setiap hari. Yang poin pertama tadi kan saya sudah bilang. Doa terus, doa terus, doa terus. Tapi selain doa terus, poin yang kedua juga, jangan takut, percaya. Tanda dari percaya itu apa? Tindakan. Tanda bahwa kita percaya Tuhan akan menolong kita adalah apa? Kita bertindak melakukan yang terbaik setiap hari. Kita cari cara, kita cari orang-orang, minta bantuan. Saya kondisinya kayak gini. Apa yang saya bisa lakukan? Bantu aku. Terus cari pertolongan, berdoa. Nah ini, thank you Pak Abram ya. Berdoa, percaya dan bertindak sebagai bukti bahwa kita tidak takut dan kita percaya kepada Kristus. Tadi poin pertama sujud sembah ya kan, tersungkur lewat doa kita. Poin kedua jangan takut dan percaya. Tandanya apa? Kita bertindak. Kita terus lakukan yang terbaik. Nah, lalu yang ketiga, ayat 37 ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Nah, itu kerumunan orang di stop. Lalu cuma 3 murid intinya yang diajak. Ya. Mereka tiba di rumah kepala Yairus, di rumah Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Udah pada berduka semua. Sesudah ia masuk, Yesus berkata pada orang-orang itu nih, ya kalimatnya ya, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, lihat, sudut pandang Yesus dengan sudut pandang manusia beda jauh. Manusia menganggap sudah terlambat, tapi Yesus bilang ini justru baru mau mulai. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Anda hidup di dalam dimensi kekristenan, jangan kaget kalau banyak nanti orang mencemooh. Saya ingatkan sekali lagi. Kenapa? Karena sudut pandang Kristus dengan sudut pandang orang dunia itu bertolak belakang. Orang dunia bilang ini sudah tamat, Yesus bilang ini baru mulai. Lah kan beda banget. Ya, makanya apa yang terjadi?
ayat 40. Nah ini, saya udah ingatkan ya dari awal khotbah tadi ya, ayat 40 ya. Kita baca, ini bukan Yairus, bukan murid Yesus loh. Ini yang ngomong Yesus sendiri loh. Dia ngomong loh, kenapa kok pada nangis? Ini kan masih tidur orangnya. Tetapi mereka mentertawakan dia lah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kamu ditertawakan karena kamu percaya mujizat Tuhan, kalau kamu ditertawakan karena kamu masih mengandalkan kuasa Tuhan, kamu berharap kepada Kristus dan kamu ditertawakan. Loh, jangankan kamu, Yesus saja diketawain. Yesus yang Mesias, Tuhan, Juru Selamat, ditertawakan Bapak Ibu, apalagi kita. Biasa itu. Jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan kecil hati. Biasa itu. Ya. Mereka tertawa karena apa? Karena mereka nggak mudeng. Ya, kalau orang Jawa bilang ya, nggak mudeng mereka. Mereka nggak paham. Orang zaman sekarang bilang nggak ngeh mereka. Ya. Bahwa ini tuh Kristus Yesus yang memiliki hidup. Nah, lanjut ya. Maka diusirnya semua orang itu yang mentertawakan Yesus. Diusirnya semua orang itu. Lalu cuma tinggal ayah dan ibu anak itu dibawanya, dan mereka dengan muridnya Yesus yang 3 orang itu masuk ke kamar anak itu. Artinya apa? Hanya orang-orang yang percaya yang akan diajak Yesus masuk ke kamar mujizat. Yang mentertawakan diusir. Tapi yang percaya akan dibawa masuk lebih dalam, melihat kuasa Tuhan. Bapak Ibu mau lihat kuasa Tuhan? Amin. Percaya. Jangan takut. Lakukan yang terbaik. Doa tiap hari, lakukan yang terbaik. Nanti kita akan dibawa masuk kepada kamar mujizat. Tidak semua orang ada di dalam ruangan itu. Sedikit orang yang di dalam ruangan itu. Lalu kita tuntaskan ayatnya ya. Dan ini bagian terakhir dari khotbah saya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua orang itu siapa? Cuman ayah, ibu, sama 3 murid Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ending dari ceritanya kuasa Tuhan bekerja. Bagian ketiga apa? Bagian ketiga dari pesan dari malam hari ini adalah, walaupun dunia di sekitarmu tampaknya mengecilkan usaha dan imanmu, tetap engkau harus terus berjalan dengan imanmu. Kenapa? Karena waktu engkau terus konsisten dengan imanmu, engkau terus berdoa dan berusaha dengan mengandalkan Kristus, Tuhan akan bawa engkau mengalami kuasa talitakum. Dia akan membangunkan hal-hal yang sudah terkubur selama ini. Mungkin usahamu, finansialmu sudah nyungsep, tapi Tuhan akan berkata, talitakum, bangun kembali. Dia cuman mati suri, dia cuman tidur. Mungkin bentuk bisnisnya bisa beda, caranya beda. Makanya kamu jangan berhenti berusaha, karena caranya bisa beda. Tapi yang membuat semua itu bangkit nanti, bukan usaha caramu. Cara dan usahamu itu kayak cuman pipa ledengnya aja. Tapi kuasa Tuhan itu seperti air yang di dalamnya yang akan membangkitkan nanti. Air itu tidak bisa bekerja kalau pipa ledengnya nggak ikut serta. Ya, kuasa Tuhan mau dicurahkan, tapi kita harus menjadi saluran kuasa itu. Tapi kita gimana mau jadi saluran kuasa itu kalau kita sudah ciut hatinya?
Ya, diketawain orang, diejek orang, dicemooh orang, kita ciut hati kita. Kuasa Tuhan nggak bisa bekerja. Bukan nggak mau, Tuhan mau. Dan dia sebenarnya bisa-bisa aja, tapi dia nggak mau maksa. Tuhan selalu berpartner dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa keadaanmu malam hari ini? Pesan Tuhan adalah talitakum. Dia akan membangunkan kembali. Ada banyak hal mungkin sudah terkubur dari hidupmu. Ya, mimpi-mimpimu, ya, panggilan Tuhan di masa lalu, sudah saya kubur. Udah nggak bisa. Kondisi-kondisi sudah terlambat kelihatannya. Nggak bisa. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, talitakum. Dia akan bangunkan kembali. Tapi supaya bisa bangun kembali 3 hal ini. 1, tersungkur di hadapan Tuhan lewat doa-doamu. Jangan berhenti, terus doa. Yang kedua, berusaha sebagai tanda kita percaya dan tidak takut. Lakukan yang terbaik. Ketiga, terus tanpa henti. 1 dan 2 kita lakukan terus tanpa henti. Orang mau mentertawakan kita, ya elah kamu ya percaya Yesus, itu kan cuma dongeng. Kamu dibohongi sama pendetamu. Gereja itu memang begitu ya. Banyak orang mencemooh. Tapi kita akan terus memandang pada Kristus. Lakukan 3 hal ini, maka kita percaya pada waktunya nanti talitakum, Tuhan membangunkan semua yang telah terkubur. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau percaya seperti Yairus percaya. Kami mau percaya seperti wanita 12 tahun sakit pendarahan itu juga percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Bahkan meskipun secara manusia tampaknya sudah terlambat, tapi Tuhan sanggup melakukan kuasa yang dahsyat. Maka kami tidak akan izinkan hati kami lemah. Malam hari ini bangkitkan setiap iman kami Tuhan dalam nama Yesus. Iman kami dibangkitkan kembali. Walaupun dunia mencemooh, mentertawakan kami, tapi kami tetap akan kuat percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus berdoa dan berusaha setiap hari dengan mengandalkan Kristus. Bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan Kristus. Terima kasih. Siapapun yang telah mendengar firman pada malam hari ini dan menyimpan perkataan ini di dalam hatinya, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, melipat gandakan kuasa firman, mendatangkan breakthrough, terobosan di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.